depan saya nih. Coba dulu. Bus, tapi kayak saya mau yang ini Bu. Ah, boleh Bu ya? Oke. Izin sebentar Bu ya. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, program Kelas Parlemen. Dan pada saat ini saya sedang berada di Pasar Klewer, tepatnya di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Dan Pasar Klewer merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar yang ada di Jawa Tengah. Dan setelah ini, kami akan bertemu dengan Bapak Muhammad Toha, anggota Komisi 3 DPR RI yang akan mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi DPR kepada para pemilih muda. Tentunya, Anda pasti penasaran kan, bagaimana seorang anggota DPR RI mensosialisasikan bak seorang guru? Namun sebelum itu, saya akan pergi belanja lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kelas Parlemen. Udah Bu? Sudah. Jadi berapa? 100. 100.000. Oke. Makasih ya Bu ya. Pada kesempatan kali ini, tim Kelas Parlemen berkesempatan mengunjungi Kabupaten Sukoharjo yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten yang hanya berjarak sekitar 10 km dari kota Solo ini merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai salah satu produsen jamu terbesar di Indonesia. Berbicara tentang pendidikan, kualitas pendidikan Kabupaten Sukoharjo dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari tingkat putus sekolah di Kabupaten Sukoharjo yang terbilang rendah apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kendati demikian, masih ada beberapa anak-anak di Kabupaten Sukoharjo yang terpaksa harus putus sekolah karena masalah biaya. Kurang lebih tercatat sebanyak 700 anak di Kabupaten Sukoharjo harus rela menanggalkan seragam sekolah mereka dikarenakan harus membantu orang tua mereka mencari nafkah. Hal ini menandakan masih banyak orang tua yang belum sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Dan hal inilah yang mendorong salah seorang anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 5 yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo untuk turut memperhatikan kualitas pendidikan di daerah pemilihannya. Berbekal rasa empati yang tinggi yang beliau miliki, beliau putuskan untuk mengunjungi salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Sukoharjo, daerah yang ia wakili selama menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan sosok tersebut adalah Bapak Muhammad Toha, seorang anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Jateng 5. Pemirsa Kelas Parlemen, kini tim Kelas Parlemen sudah berada di SMK 1 Veteran Sukoharjo. Dan kali ini, tim Kelas Parlemen akan mengikuti kegiatan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari daerah pemilihan Jawa Tengah 5, Bapak Muhammad Toha. Maksud dari kedatangan beliau ialah selain memberikan perhatian khusus kepada dunia pendidikan di daerah yang beliau wakili, sekaligus dalam rangka mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi DPR RI dan juga pembelajaran tentang ilmu politik kepada para pemilih muda. Hal ini dirasa perlu mengingat masih banyak generasi muda yang belum paham benar tentang tugas pokok dan fungsi DPR RI dalam sistem kepemerintahan di Indonesia. Jadi kalau saya melihat sosok Bapak Muhammad Toha adalah seorang pemimpin yang bagus di dalam memberikan inspirasi kepada siswa-siswa kami. Saya mengenal beliau sudah sejak beberapa tahun yang lalu, baik ketika sebagai pejabat eksekutif maupun sebagai atasan dari sekolah ini. Beliau memang demokratis, tegas, tetapi juga bersahabat sekali di dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya, khususnya kepada SMK Veteran 1 Sukoharjo. Yang pertama kepentingannya adalah ketika kita melihat golongan putih atau golput di pemilu-pemilu sebelumnya, itu angka yang sangat besar bagi pemilih pemula untuk golput itu, sehingga artinya tidak mendukung perjalanan atau perbaikan demokrasi kita. Maka mereka harus diberi pendidikan politik. Kemudian yang kedua, saya khawatir mereka hanya terpapar oleh media massa yang mungkin jangkauan pikiran mereka dan realitanya itu jauh dari apa yang dia bayangkan, sehingga
perlu kiranya untuk bertemu dan bertatap langsung dengan mereka agar mereka tahu sebenarnya apa, bagaimana DPR RI itu dan anggota-anggotanya. Jadi tidak hanya apa yang disampaikan oleh media yang seringkali bisa jadi hanya memberitakan sebagian, yang bad news yang menjadi good news, kan, tapi yang good news mungkin belum tersampaikan dengan baik. Setelah mengantongi izin dari kepala sekolah, kami pun langsung bergegas menuju aula di mana tempat sosialisasi akan berlangsung. Sekolah Menengah Kejuruan atau yang biasa disebut SMK merupakan sekolah menengah yang setingkat dengan sekolah menengah atas atau SMA. Berbeda dengan SMA yang merupakan jenjang yang memang dipersiapkan untuk melanjutkan ke universitas, SMK lebih mempersiapkan siswa-siswinya untuk dapat bekerja setelah lulus dari sekolah. Saat ini pemerintah tengah mendorong kualitas dari SMK agar menarik minat siswa-siswi yang hendak melanjutkan jenjang pendidikan dari sekolah menengah pertama. Tujuannya untuk menekan jumlah pengangguran serta untuk meningkatkan kemandirian. Dan hal yang ditawarkan pun berbeda. Apabila di SMA pada umumnya siswa diajarkan mata pelajaran secara umum, di SMK siswa-siswi dibekali dengan ilmu pengetahuan secara lebih spesifik dan terkonsentrasi. Tak hanya itu, kurang lebih 60% materi yang diterima atau dipelajari siswa-siswi SMK merupakan ilmu praktik dan sisanya merupakan pendidikan tentang teori. Hal inilah yang membuat siswa-siswi SMK siap untuk memasuki dunia kerja seusai lulus dari sekolah ini. Jadi SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan itu adalah menyiapkan tenaga terdidik dan terlatih untuk mengisi kekosongan atau kekurangan pekerja, tenaga kerja di tingkat menengah. Mengapa begitu? Karena seperti kita ketahui bahwa kami ini mendidik dari keluarga menengah ke bawah yang pada umumnya mereka mempunyai hari depan yang belum jelas. Oleh karena itu mereka diberi bekal keterampilan, keahlian, kompetensi yang nanti diharapkan dengan bekal keahlian itu setelah lulus dapat bekerja sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. SMK 1 Veteran Sukoharjo merupakan salah satu sekolah kejuruan yang paling diminati masyarakat Sukoharjo. Hal ini dikarenakan sekolah ini memiliki beberapa jurusan populer dan sarana yang sangat mendukung para siswa untuk belajar. Sekolah yang memiliki kurang lebih 1.217 siswa ini memiliki keunikan tersendiri, di mana para siswa yang bersekolah menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi untuk ke sekolah. Di setiap harinya, ada sekitar 750 sepeda motor milik siswa yang terparkir rapi di depan setiap kelas. Sekolah ini memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang aktivitas pendidikan bagi siswanya, mulai dari bengkel mesin ringan hingga bengkel mesin kendaraan ringan. Dan kegiatan sosialisasi hari ini akan dilangsungkan di dalam salah satu bengkel yang dimiliki SMK 1 Veteran Sukoharjo. Dan kami pun tiba di dalam bengkel. Dan Bapak Muhammad Toha langsung menyapa para siswa yang telah menunggu kedatangan beliau. Perkenalkan dulu, saya Muhammad Toha, ya, anggota DPR RI sejak tahun 2009 sampai sekarang, ya, untuk periode yang kedua ini. Kemudian sebelumnya saya menjadi Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2000. Adik-adik tahun 2000 sudah lahir belum? Sudah ya? Umur berapa? Hah? Oh, baru lahir? Ya Allah, aku sudah jadi Wakil Bupati dol, lagi lahir. Nggak apa-apa. Nanti pengganti Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo ya. Syukur ada yang pengusaha bengkel, ada yang pengusaha dealer dan sebagainya. Dan juga syukur ada yang mau bercita-cita dari DPR mengganti saya nanti. Ya. Ada yang cita-cita dari DPR? Nggak ada ternyata. Cita-cita dari pengusaha bengkel ngacung semua pasti. Nggak ada. Ada banyak ya. Ya, baju ini seperti baju seragamnya adik-adik sekalian. Adik-adik menunjukkan kuliah di SMK Veteran, ya, SMK 1 Veteran. Saya menunjukkan bahwa saya bertugas di
DPR RI. Jadi sekalian, jadi DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat ya, sesuai dengan daerah pemilihannya. Nah, daerah pemilihan itu adalah kabupaten kota kalau di DPR RI ya. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat seperti saya ini daerah pemilihannya adalah di Kabupaten Sukoharjo, Kota Solo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali. Adik-adik tahu nggak yang DPRD? Kalau DPRD cakupannya adalah tingkat kabupaten. Kalau DPR RI cakupannya se-Indonesia. Nah, seperti saya ini cakupannya se-Indonesia. Ya, tidak hanya di Sukoharjo saja. Jumlah anggota DPR RI ada yang tahu? Berapa? Jumlahnya adalah 560 orang. Jadi pernah lihat TV nggak yang ada di sidang paripurna itu? Nggak pernah lihat TV? Sidang DPR RI belum pernah? Ampun ya Allah. Memang tidak semudah yang kita bayangkan ya. Mereka memang sama sekali belum mengenal DPR itu bagaimana dan apa saja fungsinya, berapa komisi, di sana ada badan atau enggak, dan sama sekali belum mengenal, sehingga memang memasukkannya pelan-pelan. At least 1-2 poin mereka bisa tangkap. Ini saya sudah sangat bersyukur bisa menularkan ilmu kepada mereka. Yang mempunyai kursi di DPR itu partai apa saja? PDIP, apalagi Golkar, Gerindra, apalagi? PAN, terus apalagi? Hanura, apalagi? Nasdem, apalagi? Ya, Demokrat, ya, PKS, ya, terus P3, terus PKB. Masa PKB dilalek, padahal saya ngomong nang ngarepan iki. PKB. Jadi urutannya sekarang itu yang paling gede PDI, yang nomor 2 itu Golkar, yang ketiga Gerindra, yang keempat PAN, yang kelima PKB. Jadi 5 besar ini. Jadi mereka itu nanti akan dibagi ke dalam komisi-komisi. Bukan komisi 5%, 3% ya. Tapi komisi itu membagi anggota DPR sesuai dengan bidang dan tugasnya. Nah, komisi 1 itu membidangi pertahanan dan luar negeri. Jumlahnya itu 50 sampai 55 orang satu komisi itu. Jadi kalau ada tentara itu mitranya komisi 1. Lalu komisi 2 itu membidangi pemerintahan. Pemerintah dalam negeri, apalagi itu pertanahan dan sebagainya. Jadi kalau pemilu, KPU, Bawaslu, pemerintah daerah itu menjadi tugasnya komisi 2. Komisi 3 seperti saya ini adalah membidangi bidang hukum. Jadi mitranya, dengar KPK pernah? Nah, mitranya Pak Toha itu, mitra itu artinya yang harus rapat-rapat dengan komisi 3 itu adalah KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, ya, BNN, BNPT. Tahu BNN apa? Badan Narkotika Nasional. Oh, yang nangkepi bandar-bandar narkoba itu loh, yang kemarin ada yang ketangkep 1 ton, bahkan 2 ton, 1 kilo, 1 gram dan sebagainya itu. Komisi 4 itu membidangi pertanian. Kemudian komisi 5 membidangi infrastruktur. Infrastruktur yang bangun jalan tol, bangun jembatan, bangun bandara dan sebagainya. Komisi 6
dengan BUMN. Kemudian Komisi 7 membidangi energi. Energi itu mesti kayak Freeport ya toh, kayak apa lagi? Pertamina dan seterusnya kayak gitu. Kemudian Komisi 8 membidangi agama. Urusan-urusan haji itu Komisi 8. Yang menentukan tarif haji itu termasuk yang dirapatkan di Komisi 8. Kemudian Komisi 9 itu membidangi kesehatan. Komisi 10, nah ini komisinya adik-adik sekalian. Komisi 10 adalah komisi yang membidangi pendidikan dan olahraga. Termasuk ini pendidikan adik-adik sekalian di Komisi 10. Yang terakhir Komisi 11 itu komisi yang membidangi masalah keuangan, perbankan, OJK ya. Ya, tadi saya pesankan pemilih muda adalah penerus-penerus kita semuanya, baik penerus kepemimpinan di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Oleh karenanya mereka harus berproses sejak awal dari sekolah ini, nanti kuliah mungkin sampai ke tataran kerja, atau bahkan mereka akan mengganti kita-kita semua yang ada di DPR maupun di pemerintahan. Jadi saya titip kepada mereka agar secepatnya, segera mungkin untuk tahu politik, meskipun tidak berpolitik, artinya tidak masuk dalam partai politik, agar tidak ditipu dalam perpolitikan. Nah, penipuan itu kan bisa jadi dengan mengiming-imingi 50.000, mengiming-imingi 100.000 dan seterusnya. Itu kan bukan pendidikan politik. Dan mereka kalau nggak tahu politik, ya akan dibegitukan terus. Dan ini akan menambah buruknya demokrasi kita. Jadi ada berapa komisi, Dek? 11. Komisi 3 apa? Hukum. Komisi 7 apa? Energi. Komisi 10 apa? Pendidikan. Komisi 1 apa? Oh, lagi sedelo wis pinter-pinter kan? Luar biasa. Tepuk tangan untuk SMK Veteran 1 Sukoharjo. Hebat. Saya akan lebih meluas ke MPR RI. Bedanya apa toh MPR RI sama DPR RI? Anggota MPR RI ini terdiri dari anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Nah, sebelum ke MPR RI, ke DPD RI dulu. DPD apa sih? Dewan Perwakilan Daerah. Itu setiap provinsi ada perwakilannya 4. Kita punya berapa provinsi Indonesia ini? 33 kemarin. Nah, sekarang menjadi 34. Itu 33. Jadi 33 kali 4 berapa? Berapa? 132. Jadi anggota MPR berapa? Jumlah anggota DPR plus anggota DPD berapa? 692. Nah, MPR itu sama kedudukannya dengan DPR. Kalau dulu nggak sama, sekarang sama. Setelah mendengarkan sosialisasi, para siswa diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Saya ingin bertanya sama Bapak, tolong dijelaskan apakah perbedaan fungsi partai politik dengan fungsi DPR itu? DPR mempunyai tugas dan fungsi legislasi, ya, anggaran, dan pengawasan. Ya. Legislasi itu adalah membuat undang-undang bersama pemerintah, dalam hal ini presiden. Kemudian anggaran, menetapkan anggaran atau APBN bersama dengan pemerintah atau presiden. Kemudian yang ketiga, fungsi pengawasan adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi masing-masing komisi mengawasi jalannya pemerintahan. Komisi 1 misalnya, itu mengawasi jalannya pemerintahan di TNI misalnya. Komisi 2 misalnya, anggota Komisi 2 DPR itu mengawasi jalannya pemerintahan atau kinerja pemerintah di pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri,
kemudian Badan Pertanahan Nasional, nah itu, dan seterusnya. Komisi 3 juga seperti saya mengawasi jalannya pemerintahan di kepolisian, di KPK, di Kejaksaan Agung, ya, kemudian di Kementerian Hukum dan HAM dan seterusnya. Kami dari pelaku pendidikan, khususnya sekolah menengah kejuruan, kadang melihat di televisi, di koran begitu, pemerintah juga memberikan izin pada sekolah-sekolah luar negeri didirikan di negara kita ini, Pak. Dan pertanyaan kami, apakah keuntungan sekolah luar negeri itu didirikan di Indonesia ini, Pak? Kenapa kok tidak ditingkatkan lagi sekolah-sekolah yang sudah ada di negara kita sendiri? Secara jawaban pertama adalah itu adalah konsekuensi kita dalam menerima globalisasi yang ada ya di dunia ini. Negara tidak boleh menghalang-halangi investasi apapun ke Indonesia, dan Indonesia pun tidak dihalang-halangi untuk berinvestasi di negara lain. Nah, mungkin negara-negara lain juga berinvestasi dalam hal pendidikan di Indonesia, maka kita tidak bisa menghalang-halangi. Itu yang pertama sebagai konsekuensi dari globalisasi. Yang kedua, menurut saya secara logika akan membuat pendidikan di Indonesia bertambah kualitasnya. Oleh karena itu, memang kita di Komisi 10 mengharapkan dan mendesak kepada pemerintah untuk mencukupi segala aspek pendidikan agar bisa bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan dari luar negeri. Itu yang sementara kita upayakan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selesai sesi tanya jawab, kegiatan sosialisasi yang disampaikan Bapak Muhammad Toha pun ditutup dengan pemberian plakat DPR RI yang diberikan Bapak Muhammad Toha kepada pihak sekolah SMK 1 Veteran Sukoharjo yang diwakili oleh kepala sekolah. Terima kasih, Bapak. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Kalian bisa. Ya. Terima kasih, Pak. Saya ini adalah calon istilahnya calon penyoblos baru gitu ya di tahun ini. Jadinya sangat bermanfaat sekali penjelasannya tadi. Jadi kan kita tahu apa sih istilahnya tugas-tugasnya, terus paparan-paparannya dari fungsi-fungsi dari semua anggota-anggotanya kita jadi tahu. Jadi apa aja dari setiap komisi-komisinya tadi, terus kita juga bisa memilih gitu ya. Untuk tahun ini kita bisa memilih visi misi mana yang bagus untuk kita teladani ataupun kita coblos nantinya. Sosialisasi dari Bapak Muhammad Toha tadi sangat bermanfaat. Harapan saya di pemilu tahun 2019 lebih baik lagi, nggak ada yang golput, lebih berkeinginan sendiri memilih calon pemilih. Terus yang dipilih lebih baik lagi dalam kinerja. Siswa memang harus tahu apa yang disebut dengan politik, dengan seluk-beluk apa yang menjadi tugas dan pekerjaan di DPR RI maupun di MPR RI. Anak-anak kami bawa ke sana supaya menjadi warga negara yang baik, sehingga kehidupan kedepannya nanti menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Seusai dengan kegiatan sosialisasi di sekolah, Bapak Muhammad Toha mengajak tim kelas parlemen untuk mengunjungi rumah salah seorang siswi berprestasi SMK 1 Veteran yang masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ialah Latifah. Jadi Latifah itu adalah salah satu siswa di multimedia yang kebetulan multimedia di sini juga kompetensi kalian baru.
yang dia memang mempunyai motivasi yang tinggi di dalam menggeluti program keahliannya atau kompetensi keahliannya. Dia memang termasuk anak yang bisa diandalkan di dalam rangka meningkatkan keterampilan, baik berbentuk pembuatan gambar-gambar, video, kemudian juga wawancara, juga latihan-latihan membuat drama dan sebagainya. Ia tumbuh di keluarga yang sederhana bersama dengan kedua orang tua serta seorang adik perempuannya. Sang ayah yang hanya seorang pekerja serabutan, yang terkadang hanya menjadi tukang pijit di desanya, serta ibu yang hanya seorang ibu rumah tangga, menjadikan Latifah harus berjuang untuk tetap bersekolah. Berbekal semangat dan dukungan orang tuanya, Latifah tetap rajin bersekolah meski sepulang sekolah ia harus membantu orang tuanya di rumah. Walaupun lelah setelah seharian bersekolah dan membantu ibunya di rumah, Latifah tetap menyempatkan diri untuk belajar dan mengulang materi yang ia terima di sekolah sesampainya di rumah. Ananda Latifah itu memang anaknya rajin sekali. Dalam kegiatan keagamaan itu juga mengasuh TPQ di kegiatan masjid, khususnya di RW 3 sini dia rajin untuk membimbing adik-adik yang masih kecil, diarahkan di bidang keagamaan, dan dia memang betul-betul anaknya itu betul rajin. Jadi tidak heran kalau Ananda Latifah itu bisa ataupun berprestasi, itu sudah wajar, saya kira sudah wajar. Memang dia cukup rajin. Latifah merupakan seorang siswi yang sangat tertarik dan bercita-cita untuk dapat terjun ke dunia perfilman tanah air. Minat dan bakatnya pun dibuktikan dengan prestasi yang ia raih. Latifah pernah membuat harum nama sekolahnya ketika menjuarai lomba festival film pendek di Kabupaten Sukoharjo. Kami datang ke sini ingin bersilaturahim dan juga Bapak ingin bertemu, Bapak ingin bertemu dengan Bapak itu selaku orang tua daripada Latifah, Pak. Karena kan memang Latifah merupakan salah seorang siswi berprestasi di SMK tempat ia bersekolah. Bapak ada yang ingin disampaikan, Pak, ke... Ini Latifah anak berprestasi, tadi barusan ngikuti pendidikan politik dari DPR. Kebetulan tugas saya untuk menyampaikan pendidikan politik di SMK. Nah, kemudian kita tahu bahwa Latifah ini berprestasi, ya, kemudian kita berkunjung ke rumahnya. Baik, Pak, tadi Bapak memang membawa sesuatu untuk Latifah dan keluarga, Pak. Oh iya. Ini sedikit ya, cuman untuk bantuan belajar untuk tumbas buku ya, atau tumbas apalah yang bermanfaat bagi sekolah, bersekolah ya, diterima ya, dikit ya. Saya tadi juga nggak tahu kalau Pak Muhammad Toha mau ke sekolah juga, dan saya terpilih menjadi siswa berprestasi di SMK Veteran juga nggak tahu. Tiba-tiba datang, masih sosialisasi, saya dipanggil, saya dapat, saya juga kaget, terus bersilaturahmi ke sini, alhamdulillah sekali. Pak, dulu kan masalah ekonomi ya susah ya, tapi Bapak sama Ibu itu berjuang cari uang terus supaya bisa sekolah, supaya bisa berprestasi juga, membiarkan aku mencari sesuatu hal yang baru, yang positif, nggak pernah nakal, apalagi Lara nggak pernah memberi aku biar aku menemukan jati diri aku sendiri. Hebat lah. Hebat ya. Kalau boleh tahu, Latifah punya cita-cita jadi apa? Pengennya punya PH sendiri. Oh, PH. Hebat. Production house ya. Ya, semoga tercapai nanti ya. Amin. Adik ya. PH sendiri, hebat. Kalau anak-anak mungkin Pak, kalau malam itu sering keluar nggak jelas gitu ya. Jadi saya pada anak saya nggak ingin seperti itu. Sering keluar malam nggak, Dok? Oh enggak. Ya, kalau pas rekaman aja ya. Ya itu. Oh. Kalau ada job juga. Ada job ya. Wih, udah ada job juga ya. Hebat.
Nah, bapaknya dan ibunya sudah bersusah payah dengan sekuat tenaga untuk mencarikan biaya sekolahnya. Ya kamu harus juga bekerja keras untuk kesuksesanmu. Bapak Ibu nggak akan minta kalau kamu sukses, itu sudah senang, sudah bangga. Dan ini menjadi kebanggaan SMK, menjadi kebanggaan Sukoharjo nanti. Ya, saya mengucapkan sangat terima kasih atas kehadiran beliau dengan rombongan ya. Saya sebagai orang tua juga tidak bisa membalas apa-apa kecuali hanya mengucapkan terima kasih. Selebihnya saya pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Pemirsa Kelas Parlemen, barusan sama-sama telah kita saksikan kunjungan yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Toha ke keluarga siswi berprestasi dari SMK 1 Veteran Sukoharjo, Latifah. Dan kita berharap tentunya ini dapat memotivasi untuk kita semua untuk dapat lebih memperhatikan pendidikan dan juga lebih peduli terhadap sesama, karena masih banyak di sekitar kita orang-orang yang masih kurang beruntung, namun mereka memiliki prestasi untuk bisa membangun negeri ini. Akhir kata, saya Dede Ramadan beserta Bapak Muhammad Toha dan juga Latifah beserta keluarga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada edisi Kelas Parlemen berikutnya.